Halo Sobat Halal, gimana nih kabarnya? Kembali lagi bersama aku, Siko Maun Sidoro. Tentunya di program Halal Lifestyle. Nah, kali ini aku mempunyai kesempatan untuk berkunjung ke salah satu pusat produksi oleh-oleh khas Yogyakarta, yaitu Kampung Patok yang berada di Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta. Nah, sebelum aku bawa pulang oleh-olehnya ke rumah, kita akan tanya dulu nih, asal-usul hingga proses pembuatan bakpia yang berada di Kampung Patok ini. Yuk, ikut aku. Nah, Sobat Halal, sekarang aku sudah ada di salah satu rumah produksi bakpia yang berada di Kampung Patok ini, yaitu tepatnya di Bakpia Sonder 543. Ayo, kita ke poin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Ya. Halo Ibu, saya Siko Sidoro. Iya, saya Dan Ibu Ibu siapa? Sumiati. Ibu Sumiati. Oh iya. Ya. Oke Mas. Kau. Saya kan lagi cari oleh-oleh kuliner khas Jogja nih Bu. Ya. Nah, kebetulan tadi saya jalan-jalan menyusuri gang di Kampung Bakpia ini, kebetulan ngelihat Bakpia Sonder 543. Ya, nah, benar. saya sekalian izin nanya-nanya, boleh Bu ya? Boleh. Ini Mas, silahkan. Ini bakpianya yang baru selesai diproduksi ya Bu ya? Ini bakpia baru selesai produksi, fresh dari oven, jadi masih baru sekali. Ini saya mau penasaran nih Bu, mau nanya. Tadi kan saya keliling-keliling tuh ngelihat rata-rata warga di sini usahanya bakpia semua. Ya. Nah, boleh cerita dong Bu, kenapa Ibu berani mendirikan usaha bakpia di tengah-tengah warga yang mempunyai usaha bakpia juga seperti itu? Ini bakpia ini di sini di Kampung Sanggerahan ini ya. Di Kampung Sanggerahan itu sudah ada dari tahun 1987. Dan yang pertama kita di sini bakpia Sonder 543. Itu awal mula kita tuh buat karena kakak dulu kerja di bakpia 75. Bakpia 75 nyoba-nyoba buat, ternyata berhasil kita membuat bakpia. Dan dulu masih kecil, masih proses produksinya masih sederhana sekali. Masih ada perbaya hanya 10 dus. Kalau 10 dus rata-rata jadi hanya 200 biji ya. 200 kita setiap hari buatnya 200 biji. Nah, seperti itu buat hanya dititipkan di warung-warung. Jadi pakai toples, belum pakai kemasan dus. Pakai toples kita buat bakpia hanya 200 biji, kita titipkan di warung. Ada yang 20, ada yang 15, ada yang 10. Nah, terus tetangga-tetangga ingin tahu apa tuh bakpia, kan dulu masih asing ya bakpia. Iya. Bakpia apa toh? Gitu. Oh ya udah kita yuk lihat. Dilihat bakpia, ternyata pada lihat ingin mencoba pada buat. Jadi awal mulanya ada bakpia itu setelah buat oh bisa membuat, ya udah kita pada membuat, teman-teman atau tetangga-tetangga kita pada buat semuanya gitu. Berarti awalnya diproduksi sendiri, dititip-titip ke warung-warung ya Bu? Iya, titip ke warung-warung itu belum jadi oleh-oleh dulu, belum jadi khas wisata oleh-oleh, jadi masih untuk konsumsi ya tetangga, teman-teman seperti itu. Gitu. Ya. Untuk ini sendiri Bu, proses pembuatannya bakpia ini Ibu produksi sendiri atau ada karyawan yang membantu untuk proses pembuatannya Bu? Tuh. Bakpia kita produksi sendiri dengan para karyawan. Ada sekarang. Itu kalau dulu kita buat hanya dibuat sendiri. Dengan berjalan waktu, permintaan banyak, kita kewalahan membuat sendiri, kita ada karyawan. Kita prosesnya dibantu karyawan. Nah, sebelum bakpianya kita bawa pulang sebagai oleh-oleh nih Bu, Ya. boleh jadi penasaran nih sama proses produksinya. Boleh dilihat nggak Bu nanti? Boleh lihat, bisa Mas, kita lihat prosesnya nanti, kita perlihatkan. Gitu. Ya. Iya. Mari Mas, saya Ya, Bu. jelaskan untuk proses produksinya. Nih, Dimulai dari mana dulu nih Bu proses produksinya? kalau ini kita ngoven. Ini akhir ya kalau di oven. Kalau proses produksinya, kalau bakpia itu pertama kita membuat isian. Buat isian dulu ya Bu? Membuat isian dulu, di mana isiannya itu dari kacang hijau, gula pasir, minyak goreng, dan garam. Jadi diolah menjadi isian yang dinamakan kumbu kacang hijau. Bumbu kacang Kumbu hijau. kacang hijau ya, kumbu kacang hijau. Terus kita proses membuat kulitnya. Kulitnya itu dari tepung terigu, gula pasir, minyak, dan air panas atau air sedang panasnya. Oh iya. Itu kita campur, kita aduk semuanya menjadi kulit. Nah, kulit itu nanti dipotong-potong prosesnya. Setelah jadi kulit, nanti isian yang kumbu kacang hijau tadi diisikan kita bentuk bulat-bulat seperti ini. Nah, kita masukkan oven. Jadi prosesnya seperti ini. Ini kita udah proses ngoven ya Mas ya, itu seperti ini.
Ini proses pembuatan bulatnya itu pakai pakai tangan atau pakai mesin? Pakai tangan, Berarti masih tradisional ya ya, Bu, masih ya? tradisional kita. Untuk kumbunya juga, untuk pembuatan hijaunya kita pakai tradisional, masih pakai arang. Pengapiannya pakai arang, bara apinya pakai arang. Juga ini pakai, kalau mesinnya hanya untuk menghaluskan Haluskan saja ya. kulit, iya. Menghaluskan kulit kita pakai mesin. Kalau untuk proses mengisi, untuk membuat bulat kita pakai tangan. Masih tangan, kita memperkerjakan mbak-mbak sama mas-mas pegawai-pegawai itu tadi. Gitu. Ini kira-kira untuk proses matangnya tuh nyampe berapa menit, Bu? Kalau untuk pengovenan ini 40 kurang lebih 45 menit. 45 menit. Dari awal kita masuk seperti ini, kita tutup, nanti kita balik lagi 3 kali, baru kita angkat. Jadi setelah ini dibungkus. Setelah ini nanti kita taruh ke tempat. Kalau di sini namanya tampah ya. Tampah. Nah, kita masukkan ke tampah. Biar apa? Biar hawa panasnya keluar. Nah, nanti kalau sudah ditampah itu, baru kita masukkan ke kemasan dus, gitu seperti itu. Ini perharinya bisa produksi berapa? Kalau perharinya kita kurang lebihnya 65 sampai 100 dus setiap harinya gitu. Tapi kalau ada pesanan banyak, kalau pesanan banyak ya kita nanti menyesuaikan. Kalau misalnya hari ini ada pesanan 200 ya kita buat 200. Tapi kalau untuk hariannya kira-kira 65 sampai 100 dus. Untuk hariannya. Nanti kalau ada dadakan ya kita buat lagi. Itu. Jadi kita memang fresh bakpianya. Ini Bu, pertanyaan terakhir saya. Sekarang kan ada banyak berita yang beredar terkait sertifikat halal yang dimana semua UMKM wajib mempunyai sertifikat halal paling lambat kalau nggak salah tuh 17 Oktober 2024. Kalau Bakpia Sonder 543 sendiri, apakah sudah mempunyai sertifikat halalnya? Kalau sertifikat halal, kalau untuk Bakpia Sonder 543 itu sudah ada dari tahun 2014. 2014 ya. 2014 kita sudah punya sertifikat halal yang dimana berlakunya kan 5 tahun. 5 tahun. Nah, kemarin itu kan ada kebijakan halal itu harus ada di tahun 2024. Semua produk makanan, produk macam-macam yang dihasilkan UMKM itu harus sudah ada sertifikat halal. Nah, kita di sini pada tahun 2021 kemarin saya buat lagi karena sudah lama off 2021 kita habis, kita baru buat lagi. Kemarin itu kita ikut program yang istilahnya dari Depak gratis ya. Dari Depak gratis, kita juga ada subsidi dari MUI DIY waktu dulu itu tahun 2021. Nah, kita sudah terbit sertifikasi halal yang berlakunya sampai tahun 2025 besok. Itu untuk yang Bakpia Sonder 543. Tapi kalau untuk teman-teman kemarin ada kebijakan lagi membuat sertifikasinya halal. Ada sertifikasi halal itu ada gratis, ada pendampingan. Nah, ayo kita manfaatkan sama teman-teman semuanya UKM yang di sini, Bakpia yang ada di Sanggerahan ini, kita memanfaatkan program gratis itu. Jadi kita pada membuat semua pada tahun 2022 kemarin. Jadi kita hampir semuanya di sini untuk Bakpia itu sudah bersertifikasi halal. Jadi kita kemarin itu Mas ada ya kita agak ringan, agak antusias karena ada program gratis untuk sertifikasi halal. Nah, kita memanfaatkan itu. Jadi boleh dikata sekarang kita sudah mempunyai sertifikasi halal. Ya, berarti jadi aman. Berarti Ya, Bakpia berarti Sobat Halal Bakpia Sonder 543 sudah mempunyai sertifikat halal ya? Benar sekali Mas. Kita sudah punya sertifikasi halal. Jadi jangan ragu untuk datang ke Bakpia 543 Sonder karena kita produknya sudah halal. Waduh, terima kasih banyak Bu. Akhirnya saya bisa melihat proses pembuatan bakpia dari awal sampai akhir yang akhirnya bisa menjawab rasa penasaran saya. Terima kasih Mas, juga kita dari Bakpia Sonder 543 mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Mas ke tempat kita. Ini ada oleh-oleh yang bisa dibawa pulang Mas, dan ini produk kita sudah halal. Ya, Bu. Ini oleh-oleh dari Bakpia Patok 543 Sonder ya Bu ya? Iya, benar. Ya. Ini Bu, mungkin harapannya untuk Bakpia Sonder 543 ke depannya itu seperti apa Bu? Harapan kita dari Bakpia Sonder 543 bahwa ini masih terus berjalan untuk produksinya sampai kapanpun masih terus berjalan dan banyak pelanggan, menambah pelanggan juga dan masih nanti kita juga dijadikan oleh-oleh Bakpia Sonder 543. Itu harapan kita. Baik Bu, terima kasih sekali lagi Bu. Sama Mas, monggo. Jadi Sobat Halal, itu tadi kita sudah melihat proses pembuatan bakpia patok dari awal hingga akhir, yaitu di Bakpia Sonder 543 yang berada di Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta.
Nah, Sobat Halal, ternyata seru juga ya mencari oleh-oleh khas Yogyakarta dengan experience yang berbeda, yaitu dengan menyusuri gang-gang di Kampung Patok ini. Aku Siko Maun Sidoruk mengucapkan sampai jumpa di episode Halal Lifestyle yang selanjutnya. Oh iya, kalau berkunjung ke sini jangan lupa beli oleh-olehnya ya.